Wang Xuan mengambil tindakan. Keterampilan kultivasi Xiao Fan di dunia sihir adalah formula stoik naga dan gajah, sementara di dunia Qi adalah 9 perubahan seni Qi. Kekuatan dari dua keterampilan kultivasi ini memberinya kekuatan yang melampaui dunianya sendiri. Selain itu, Geng Yu dan Su Ming memiliki kekuatan kultivasi yang lebih lemah dari Xiao Fan. Su Ming yang terbaring di tanah tampak tidak percaya, tapi rasa sakit di lengan kanannya membuatnya harus percaya bahwa itu semuanya benar. Dia merasakan lengan kanannya patah dan dia harus meminum beberapa eliksir untuk memulihkan diri untuk beberapa waktu. Akan tetapi, apa yang membuat dirinya sangat tidak percaya adalah saat sebelum dia bisa menunjukkan kekuatan miliknya dan mengetahui kekuatan lawannya, pertempuran sudah berakhir. Bagaimana menurutmu? Siapa si pecundang di antara kamu dan aku? Xiao Fan menatap sambil merendahkannya. Kamu! Xiao Fan tersenyum tipis. Apa kamu masih ingin bertarung denganku? Aku akan menunggumu untuk berdiri. Akan tetapi, tidak ada yang bisa Su Ming lakukan. Dia sudah kalah dan dia memang bukan tandingannya. Tetua keluarga Sui segera membawa Su Ming pergi. Dia terluka parah dan perlu dirawat secepatnya. Kali ini, Xiao Fan tidak menahan diri lagi dan menggunakan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, semua orang yang hadir di sana telah mengubah pandangannya terhadap Xiao Fan, seolah-olah mereka sedang melihat seorang monster. Selanjutnya adalah aku. Kali ini, suara dingin memanggil. Dia mengambil beberapa langkah ke sisi yang berlawanan dari Xiao Fan dan terlihat dingin. Dia adalah Wang Xuan. Si jenius keluarga Wang, yang memiliki kekuatan kultivasi tertinggi di antara generasi muda dari seluruh keluarga yang hadir di sana. Dia berada di tahap keempat di dunia Qi, satu tingkat lebih tinggi dari Xiao Fan. Dia Wang Xuan. Aku tidak tahu siapa yang akan menang kali ini. Wang Xuan berada di tahap keempat di dunia Qi. Dia tidak setingkat dengan Su Ming dan Geng Yu. Mereka berdua tidak sebanding dengan Wang Xuan. Tapi, Xiao Fan juga tidak lemah. Aula rumah Long dipenuhi dengan diskusi. Patriark keluarga Long yang terbang di udara juga mendengar keributan itu dan datang untuk menonton. Dia melihat dengan jelas apa yang barusan terjadi dan dia terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Fan. Xiao Fan bukan orang biasa. Patriark keluarga Long bergumam dengan harapan di matanya. Xiao Fan memandang Wang Xuan dengan tenang. Wang Xuan berada di tahap keempat di dunia Qi dan merupakan orang terkuat yang pernah dia temui. Wang Xuan menatap Xiao Fan dengan semangat yang membara di matanya. Xiao Fan, kamu sangat kuat. Tidak ada seorang pun di antara anggota keluarga yang hadir di sini sebanding denganmu. Xiao Fan mengangguk. Kamu juga sangat kuat. Hanya di saat kamu bertarung dengan orang yang kuat, maka kamu dapat meningkatkan kekuatanmu menjadi lebih baik. Tunjukkan padaku seberapa kuat dirimu. Suara Wang Xuan menjadi semakin keras dan akhirnya, dia langsung mengaum. Momentum milik Wang Xuan tiba-tiba meningkat dan kekuatan kultivasi miliknya yang ada pada tahap keempat di dunia Qi mulai menggelegar. Tanah di sekitarnya hancur, bahkan udaranya sedikit terdistorsi. Dia berlari menuju pada Xiao Fan. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Xiao Fan mengaktifkan formula stoik naga dan gajah serta 9 perubahan seni Qi. Dia tidak boleh ceroboh saat bertarung dengan Wang Xuan. Dunia Wang Xuan hanya satu tingkat lebih tinggi darinya dan Wang Xuan adalah yang paling jenius di antara semua anggota keluarga. Kekuatan Wang Xuan yang ada di tahap keempat dunia Qi juga luar biasa. Dia bahkan mampu untuk bertarung dengan seseorang yang berada di tahap kelima di dunia Qi. Ayo! Tubuh Wang Xuan bersinar seperti sambaran petir dan kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan Xiao Fan dan menamparnya. Sangat cepat! Xiao Fan tercengang. Setelah mencapai 3 meter di depannya, kecepatan Wang Xuan menjadi semakin meningkat. Jika Xiao Fan tidak siap, dia akan kalah telak di babak ini. Xiao Fan bergerak ke samping untuk menghindari tamparan Wang Xuan. Tanpa ragu, telapak tangan Wang Xuan langsung berubah menjadi sebuah pedang yang akan menebas leher Xiao Fan, bagai guntur yang ganas. Tebasan itu sangat cepat sehingga sulit bagi Xiao Fan untuk mengelak. Oleh karena itu, Xiao Fan pun memasang kuda-kuda untuk menerima pukulan itu. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya ke dada Wang Xuan dengan seluruh kekuatannya. Momentum mereka melonjak. Yang satunya menyerang leher dan yang satunya lagi menyerang dada. Kedua serangan itu sangatlah fatal. Wang Xuan memusatkan perhatiannya. Kekuatan kultivasi miliknya lebih tinggi dari Xiao Fan. Serangan semacam ini tidak baik untuknya. Dia segera menarik tangannya dan mundur lebih dari 10 meter. Sehingga tinju Xiao Fan hanya menghantam udara. Mereka hanya baru bertarung untuk 1 ronde. Namun, semua orang tercengang. Xiao Fan dan Wang Xuan terlalu ganas, terutama Xiao Fan. Awalnya, dia bertarung dengan Wang Xuan hanya dengan cara saling melukai. Nyatanya, apa yang tidak mereka ketahui adalah tubuh Xiao Fan telah disempurnakan dengan formula stoik naga dan gajah di dunia sihir.
Hal ini membuat Xiao Fan percaya diri meskipun tingkat dunia lawannya lebih tinggi daripada miliknya, dia masih bisa menahan serangan itu. Wang Xuan mengerutkan kening. Tadinya, serangan itu hanyalah percobaan. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang terluka. Akan tetapi, Wang Xuan yang bergerak mundur menjadi sebuah kekalahan kecil. Kamu sangat kuat. Kamu layak melawan pedangku. Bahkan semangat di wajah Wang Xuan menjadi semakin membara dari sebelumnya. Dia mengeluarkan sebuah pedang panjang yang memancarkan aura sedikit mengerikan dari dalam tasnya. Pedang itu, pedang kabut putih. Seseorang mengenali pedang itu dan terkejut. Apa? Itu pedang kabut putih, pedang terakhir milik kepala keluarga Wang di kota Linchuan. Mendengar penjelasan orang itu, semua orang terkejut. Pedang ini adalah senjata pendamping dari kepala keluarga Wang yang terakhir. Pedang yang sangat berharga dan setenar belati kirin milik keluarga Long. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Wang akan memberikan pedang kabut putih kepada Wang Xuan. Apa keluarga Wang berniat untuk menunjuk Wang Xuan sebagai kepala keluarga yang selanjutnya? Pembicaraan mereka terdengar oleh telinga Xiao Fan. Dia tidak menyangka bahwa pedang panjang di tangan lawannya itu memiliki latar yang seperti itu. Menggunakan senjata? Wajah Xiao Fan suram. Jika ini adalah pertempuran fisik, dia tidak takut pada lawannya. Akan tetapi, sekarang lawannya telah menggunakan senjata, dia harus lebih berhati-hati. Aku seorang kultivator pedang. Wajar saja kalau aku menggunakan sebuah pedang. Wang Xuan tampaknya telah membuat-buat alasan dan segera maju dengan pedang kabut putih di tangannya. Kali ini, Xiao Fan tidak akan menunggu serangan dari lawannya. Dia harus menyerang terlebih dahulu. Xiao Fan tidak membawa senjata yang cocok dengannya. Sebelumnya dia memiliki belati kirin, tapi dia telah menjualnya. Kalaupun tidak dia jual, Xiao Fan tidak berani untuk menggunakan belati kirin di situasi seperti ini. Wang Xuan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya dengan pedang yang ada di dalam genggamannya. Baik kecepatan dan cara dia menyerang menjadi sangat kuat. Sebelumnya, Xiao Fan berani untuk langsung menahan serangan, tapi sekarang tidak. Jika Xiao Fan meninjunya, dia akan menusuk balik, dan Xiao Fan mungkin akan mati. Bagaimanapun, Xiao Fan bukanlah lawan yang lemah. Tubuhnya fleksibel. Dia menghindari serangan pedang kabut putih dengan gesit dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyerang lawannya dari dekat. Tentu saja, Wang Xuan mengetahui rencana Xiao Fan, tapi itu bukan masalah besar baginya. Setiap kali Xiao Fan mendekati Wang Xuan, dia berada di posisi yang rumit dan membuat Wang Xuan kesulitan untuk menyerang bagian vital Xiao Fan dengan pedangnya. Akan tetapi, Xiao Fan juga tidak bisa menggunakan kekuatan dengan penuh di jarak sedekat itu. Bagaimanapun, dia harus waspada terhadap pedang itu. Dia takut akan terbunuh oleh pedang itu. Pedang kabut putih itu tajam. Setelah belasan ronda, Xiao Fan menderita beberapa luka dan kini jubah putihnya telah berlumuran dengan darah. Bab 25, Kekuatan Kunci Penghancur Tenggorokan. Pertarungan ini sangat merugikan Xiao Fan. Untuk para kultivator dengan kekuatan kultivasi di bawah dunia eliksir hitam, cedera fisik dapat berakibat fatal. Setelah memuntahkan seteguk darah, Xiao Fan menatap Wang Xuan yang sudah dipukul beberapa kali olehnya dalam pertarungan. Meskipun Xiao Fan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Wang Xuan juga menderita beberapa luka dalam. Akan tetapi, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Xiao Fan. Xiao Fan sungguh kuat, tapi dia tidak memiliki senjata yang cocok. Dia sudah kalah telak. Aku rasa tidak. Bagaimanapun, Wang Xuan adalah seorang kultivator pedang. Dia dapat menggunakan kekuatan terbaiknya hanya saat dia menggunakan pedang. Ada banyak orang yang mendiskusikan pertempuran itu dan sekarang banyak dari mereka telah yang mengubah pendapat mereka tentang Xiao Fan. Bagaimanapun, pertunjukan kekuatan ini sudah cukup untuk menarik perhatian mereka. Sulit untuk melihat ekspresi Long Miaoyin yang ditutupi dengan cadar kasa di wajahnya. Akan tetapi, bisa dilihat dari matanya bahwa dia sangat gugup dan khawatir. Dengan kegembiraan di wajahnya, Long Yi sangat senang ketika dia melihat Xiao Fan terluka. Ayolah, akan lebih baik kalau mereka membunuh Xiao Fan. Long Yi berpikir dalam hati. Ekspresi wajah Long Xiaotian sendiri cukup rumit. Sebagai keturunan langsung keluarga Long dan seorang kebanggaan generasi muda di keluarga Long, dia telah kalah dari Xiao Fan. Dan dia seharusnya menerimanya dengan jantan dan mencari kesempatan lain untuk menantang Xiao Fan lagi nanti. Akan tetapi, dia sebenarnya setuju dengan pendapat Long Yi dan mencoba menyudutkan Xiao Fan dengan yang lain. Wang Xuan memandang Xiao Fan dan berkata dengan tenang. Kamu bukan tandinganku. Tidak ada artinya untuk melanjutkan pertarungan. Jika terus dilanjutkan, kamu hanya akan mati. Jika Xiao Fan tidak memiliki jurus andalan, dia akan kalah lebih dulu dari Wang Xuan. Xiao Fan tidak marah, tapi tersenyum tipis. Haha, tidak tahu kalau tidak dicoba. Wang Xuan mengerutkan kening, tapi kemudian kembali tenang. Aku menghargai kegigihanmu. Mari kita lanjutkan. Wang Xuan bergegas maju dengan pedang kabut putih di tangannya.
Auranya melonjak dan cahaya putih bersinar dimanapun pedang itu ditebaskan. Xiao Fan menarik napas yang dalam untuk menggunakan kekuatan kultivasi miliknya dengan maksimal dan kemudian menyerang. Alih-alih menjaga jarak dari Wang Xuan untuk menghindari serangan, dia langsung bertarung di jarak yang dekat. Sebenarnya, jika kamu tidak bisa mengalahkan seorang kultivator pedang dengan satu gerakan saat sudah berhasil mendekatinya, kamu akan sangat dirugikan. Cara paling rasional adalah dengan menjaga jarak, menghindari serangannya dan kemudian mencari kesempatan untuk membunuhnya. Akan tetapi, Xiao Fan mendekati Wang Xuan, membuat semua orang termasuk Wang Xuan pun menjadi bingung. Dia tidak percaya bahwa Xiao Fan sangat bodoh dan tidak memahami strategi itu. Wang Xuan yang terheran pun bertanya, "Apa kamu tidak tahu bahwa pertempuran jarak dekat itu tidak berarti?" Akan tetapi, Xiao Fan hanya menyeringai dan mengabaikannya. Dia terus bertarung dengan caranya sendiri. Wang Xuan mengerutkan kening dan merasakan ada sesuatu yang salah. Tapi dia tidak tahu apa yang salah. Mereka berdua telah bertarung cukup lama dan tubuh Xiao Fan menderita lebih banyak luka, tapi Wang Xuan tidak melihat ada ketakutan di wajah lawannya ini. Sebaliknya, dia hanya bisa melihat kegembiraan di wajah Xiao Fan. Apa mungkin? Wang Xuan memiliki ide buruk, tapi dia menggelengkan kepalanya dan segera menyangkalnya, mengira bahwa dia pasti terlalu berlebihan. Pertempuran telah berlangsung lama. Bukannya Wang Xuan tidak ingin mengakhirnya, tapi Xiao Fan yang terlalu gigih. Tidak peduli berapa banyak tusukan yang dia dapatkan, dia tetap bertarung. Apa kamu merasa ada sesuatu yang aneh? Ya, orang biasa pasti akan memilih mundur ketika dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Tapi Xiao Fan, orang ini. Bahkan tetua keluarga Wang berkata, Wang Xuan tidak menahan diri. Sungguh aneh bahwa musuhnya masih bisa bertahan. Semua para tetua ini adalah master, sehingga mereka dapat melihat ada sesuatu yang salah dalam pertempuran ini. Semua orang penasaran, tapi mereka juga tidak tahu. Akan tetapi, para anggota keluarga tidak berpikir demikian. Mereka tidak memiliki kecakapan dan penglihatan kultivasi yang cukup, jadi mereka tidak dapat memahami hal-hal semacam itu. Akan tetapi, mereka tidak senang karena dipermalukan oleh Xiao Fan, si menantu matri lokal. Sekarang mereka senang ketika melihat Wang Xuan yang menonjol dalam pertarungan. Wang Xuan, ayolah! Bunuh si menantu matri lokal yang ada di hadapanmu itu. Xiao Fan, sebaiknya kamu mengakui kekalahan dan tetap jadi menantu matri lokal. Mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya, senyum di wajah Long Yi semakin lebar. Kalau bukan karena statusnya, dia pasti sudah mengejek Xiao Fan seperti yang saat ini mereka lakukan. Ketika Xiao Fan mendengarnya, dia melirik orang-orang tersebut dengan dingin. Karena ditatap dengan dingin oleh Xiao Fan, para anggota keluarga tersebut menjadi sangat takut sehingga mereka tidak berani untuk melanjutkan perkataannya. Kemudian Xiao Fan kembali menatap Wang Xuan dan berkata, "Mari kita lanjutkan. Ngomong-ngomong, aku ingin berterima kasih padamu." Berterima kasih kepada Wang Xuan? Tidak banyak orang yang bisa mengerti apa yang Xiao Fan maksud, terutama para anggota keluarga. Mereka saling bertatapan dan tidak mengerti apa yang dia maksud dengan mengatakan, "Terima kasih." Akan tetapi, patriark keluarga Long kagum. Sepertinya aku telah meremehkannya. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Mungkin dia tidak beruntung, tapi dia hanya memiliki bakat. Wang Xuan punya firasat buruk. Suasana hatinya menjadi buruk ketika lawannya berkata begitu. Xiao Fan, jangan terlalu keras kepala. Aku tidak akan mengampunimu kalau kamu ingin terus bertarung. Xiao Fan tersenyum. Jangan khawatir. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku akan mengampunimu. Xiao Fan kembali mendekati Wang Xuan, berniat untuk bertarung dengannya menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Akan tetapi, ada sebuah perbedaan. Xiao Fan terlihat lebih cepat dari sebelumnya. Sial! Wang Xuan terkejut ketika dia melihat jubah putih yang bernoda darah itu sudah ada di depannya. Kali ini, dia merasakan bahaya dari lawannya. Sangat berbahaya. Dia ingin mundur, tapi bagaimana caranya untuk mundur saat Xiao Fan sudah sangat dekat dengannya? Tiba-tiba Xiao Fan melompat dari tanah. Mereka saling bertatapan. Wang Xuan terkejut, sementara Xiao Fan menunjukkan senyuman. Akan tetapi di mata Wang Xuan, Xiao Fan tersenyum seperti iblis. Sial! Wang Xuan mengutuk dan mengayunkan pedang miliknya ke Xiao Fan, tapi sudah terlambat. Kunci penghancur tenggorokan! Sambil berteriak, Xiao Fan membentuk segel dengan tangan kanannya dan mencurahkan semua sisa kekuatannya ke dalam segel tersebut. Segel itu bersinar terang dengan momentum yang mencengangkan dan kemudian dia tiba-tiba mengayunkan segelnya ke tenggorokan Wang Xuan yang berada di depannya. Berhenti! Kepala keluarga Wang terkejut dan berteriak, tapi sudah terlambat untuk menghentikan Xiao Fan. Semua orang di sekitar menjadi tercengang. Momentum gerakan Xiao Fan benar-benar menakjubkan. Entah karena kata-kata pria tua itu atau karena keputusan Xiao Fan sendiri,
Xiao Fan mengubah arah segel tangan kanannya tepat saat hampir mencapai tenggorokan Wang Xuan dan membenturkannya ke dadanya. Wang Xuan terkena segel itu dan tiba-tiba pikirannya menjadi kosong. Dia hanya bisa merasakan retakan tulang di dadanya. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang dan tidak berhenti hingga lebih dari 20 meter, kemudian terhenti karena menabrak dinding. Dia memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Semua tiba-tiba menjadi hening. Hanya tetua keluarga Wang yang bergegas untuk memeriksa apakah Wang Xuan masih hidup atau tidak. Bab 26, sebuah tekanan yang kuat dari kembalinya Long Chai Wei. Patriark keluarga Wang pun menghela